Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mahmud ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakahum ala mahajjatil bayda kitaballah wa sunnata rasulih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin. Bismillah arwahil ulama'il amilin wa masyayna fid din wa waliday hadirina fi masjid Nurul Jannah wa ila jami' man awqafa amwalahum fi bina'ihi wa ta'mirihi wa ilal muallif hadzal kitab syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masyaallah muslimin, jamaah taklim Masjid Nurul Jannah yang dimuliakan Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiratnya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa memulai aktivitas kita dengan ibadah kepada Allah. Mulai dari salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada bulan-bulan ini kita merayakan hari kelahirannya. Mudah-mudahan kita bisa menunjukkan kecintaan kita kepada beliau dengan memperbanyak salawat kepadanya dan juga dengan mengikuti sunnah-sunnahnya dan ajarannya sehingga kita layak mendapatkan syafaatul uzma kelak pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan terakhir kita membahas surat An-Nur ayat 30 dan 31 tentang masalah aurat. Pada saat itu kita baru membaca, menjelaskan tentang tafsir ayat, dua ayat tersebut, dan kita akan lanjutkan pagi ini dengan beberapa diskusi tentang ayat ini. Ayat tersebut sebagaimana termaktub dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ini ayat 30 yang diarahkan khitabnya kepada kaum laki-laki orang beriman. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, pejamkanlah mata mereka dan peliharalah
kemaluan mereka itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ayat yang berikutnya yang ke-31 ditujukan atau khitabnya kepada wanita mukminah. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jadi katakanlah oleh Muhammad kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka memejamkan pandangan mata mereka, memelihara kemaluan mereka, dan tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa nampak. Waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaknya dia menutup kerudungnya pada dada, dan tidak boleh menampakkan kecuali yang biasa, dan wala yubdina zinatahunna illa libuulatihinna, dan mereka tidak boleh menampakkan perhiasan itu kecuali kepada para suami mereka, au abaihinna, atau orang tua mereka, au abai buulatihinna, atau kepada mertua mereka, au abnaihinna, atau kepada anak-anak mereka, au abnai buulatihinna, atau kepada anak suami mereka, au ikhwanihinna, atau saudara-saudara laki mereka, au bani ikhwanihinna, atau kepada keponakan-keponakan mereka, au bani akhwatihinna, atau kepada keponakan dari saudara perempuan, au nisaihinna, atau wanita-wanita dari kaum muslimin, au ma malakat aimanuhunna, atau kepada hamba sahaya mereka, awit tabi'ina ghairi ulil irbah, atau orang-orang yang sudah tidak memiliki hawa nafsu lagi dari laki-laki maupun dari anak-anak, alladzi lam yazaru ala auratin nisa, yang mereka belum paham tentang aurat, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, dan janganlah mereka memukulkan apa yang ada di kaki mereka tentang perhiasan, supaya orang tahu apa yang ada di dalamnya dari perhiasan tersebut. Dan watubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kalian kepada Allah secara keseluruhan, ayyuhal mu'minun, wahai yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh kebahagiaan. Nah, itu dua ayat sudah kita jelaskan tafsirnya. Sekarang kita akan membahas tentang beberapa hal yang terkait dengan dua ayat tersebut. Yaitu beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama adalah ma huwa hukmun nazari ilal ajnabiyat. Ma huwa hukmun nazari ilal ajnabiyat. Tentu maksudnya ajnabiyat itu ajnabi kalau dalam bahasa sekarang orang asing. Maksudnya orang asing di sini adalah orang yang bukan mahramnya. Jadi apa hukumnya seorang laki-laki memandang, melihat wanita yang bukan mahramnya, disebut ajnabiyah. Ini tentu diskusi ini berawal dari dua ayat tadi. Ya, harramat asy-syari'atul islamiyah an-nazra ilal ajnabiyyat, fala yahillu lirajulin an yanzura ila imra'atin ghairi zaujatihi aw maharimihi minan nisa. Jadi syariat Islam mengharamkan seseorang melihat, seorang laki-laki maksudnya, memandang atau melihat wanita-wanita asing yang bukan mahramnya, ayanzura ila imra'atin, melihat, memandang seorang wanita kecuali istrinya atau mahramnya dari kaum wanita. Jadi kita biasanya menyebutnya muhrim ya. Kalau muhrim itu orang yang berihram, namanya muhrim. Tapi orang yang tidak boleh dinikahi namanya, atau wanita yang tidak boleh dinikahi namanya mahram, jamannya maharim. Nah, itu kalau melihatnya dengan sengaja.
Amma nazratul faj'ah fala isma fiha wala mu'akhadata. Adapun melihat wanita yang bukan mahram tidak disengaja, ujug-ujug tiba-tiba ngelihat gitu, maka yang demikian itu fala isma fiha wala mu'akhadata, maka tidak dosa, artinya tidak diharamkan kalau melihatnya itu bukan disengaja. Lianna kharijatun an iradatil insan, karena itu di luar kemampuan manusia. Artinya karena dia berinteraksi, bergaul, pasti ada laki-laki, ada wanita. Nah, ketika dia melihat wanita yang bukan mahram secara tiba-tiba tidak disengaja, maka itu tidak bisa terhindarkan, maka tidak berdosa. Fala yukallifunallahu jalla sana'u wala nutiku walam ya'murna an naqsiba ayunana idza masyaina fit thariq. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita, dan tidak memerintahkan kita untuk berjalan itu dengan menutup mata, ya, karena bisa nabrak gitu kan. Fan nazratu idza lam takun biqasdin la mu'ahazata fiha. Oleh karena itu maka pandangan yang tidak sengaja ya maka tidak berdosa. Nah, dalilnya mana? Nah, ini rincian tambahan dalil dari ayat tadi dengan hadis, yaitu waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ali karramallahu wajha, ya Ali la tattabi an-nazrata fa innama lakal ula wa laysat laka atsaniyah. Ini alasan bagi orang yang suka kepergok nengok atau melihat wanita tidak sengaja, tapi harus diperhatikan di sini ada syaratnya itu, bukan dia tidak sengaja tapi kemudian dipelototin itulah itu. Nah, itu tidak masuk kategori itu. Nah, maka dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan kepada Sayyidina Ali, kata beliau, ya Ali la tattabi an-nazrata. Wahai Ali, jangan kau lanjutkan itu pandangan penglihatan yang tadi tiba-tiba dengan pandangan berikutnya. Nah, jadi nggak boleh diterusin gitu. Nah, kalau sekilas yang tidak sengaja itu yang tidak berdosa, maka kata beliau fa innama lakal ula, ya buat kamu itu yang pertama, maksudnya yang tidak berdosa itu yang tadi sekilas pertama yang tidak sengaja. Nah, sedangkan kalau lanjutannya walaisat laka asaniyah, sedangkan yang kedua itu udah nggak boleh, haram gitu. Nah, itu. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan, kalau tadi hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad, hadis yang berikutnya adalah wa an Jarir ibni Abdillah al-Bujali qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nazratil faj'ati fa amarani an usrifa basari. Jadi intinya sama dengan hadis Rasulullah kepada Sayyidina Ali tadi. Yang kedua ini pertanyaan dari seorang sahabat bernama Jarir bin Abdullah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, sa'altu ya Rasulullah, sa'altu Rasulullah SAW, aku bertanya kepada Rasulullah tentang nazratil faj'ah, yaitu pandangan penglihatan yang ujuk-ujuk, faj'ah tiba-tiba, nggak disengaja maksudnya. Maka kata Rasulullah menurut riwayat Jarir bin Abdullah, fa amaroni an asrifa basari, maka beliau memerintahkan kepadaku untuk mengalihkan pandangan. Itu artinya sama seperti hadis Rasulullah kepada Sayyidina Ali, yaitu untuk pandangan yang selintas itu yang tidak dilarang, tapi yang dilarang atau berdosa adalah lanjutan dari pandangan pertama itu. Nah, para jemaah sekalian, dalam sebuah hadis, hadis sahih dalam kitab Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutiba ala ibni adama hazzuhu minaz zina adraka dzalika la muhala.
Fa zinal ain an-nazru wa zinal lisani an-nutqu wa zinal udunaini al-istima'u wa zinal yadaini al-batsu wa zinal rajulaini al-khuta wan nafsu tamanna wa tashtahi wal farju yusaddiqu dzalika au yukadzibu wa yukadzib. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, juga Abu Daud. Tentang zina, yang dimaksud adalah perbuatan dilarang. Itu apa yang masuk kategori zina? Jadi zina ya. Jadi zina nanti ada zina, itu beda. Kalau zina itu perbuatan zina, hubungan laki perempuan di luar nikah, namanya zina. Tapi kalau zina, zainya dipanjangin, itu artinya perhiasan, sesuatu yang indah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah bersabda, kutiba ala ibni adama hazzuhu minaz zina adraka zalika la muhala. Jadi ditetapkan bagi Bani Adam, kita manusia itu akan melakukan atau bisa terjadi pada dirinya zina, dan itu tidak mungkin terelakkan. Nah, maksudnya zina yang mana? Nah, karena nanti kan ada dalam ayat berikutnya beliau maksud sesuatu yang dilarang gitu. Yaitu apa? Fazinal ain an-nazru. Jadi sering kita menyebut ini, memandang itu merupakan zina mata. Nah, jadi wazina al-ain, zinahnya mata itu apa? An-nazru. Tadi itu yang kaitannya dengan topik kita, melihat, memandang wanita yang bukan mahram, itu zina, tapi zinanya zina mata gitu. Artinya tidak seberat zina kemaluan gitu. Nah, jadi wazinan fazinal aini an-nazru, wazinal lisan an-nutqu. Lisan juga bisa berzina, itu dengan ucapan-ucapan jorok yang mengarah kepada perzinahan. Kemudian wazinal uzunain al-istima', dan zinahnya kedua telinga, yaitu dengerin tentang hal-hal yang berbau pornografi, berbau seks, yang bisa menyebabkan terjerumus kepada zina yang intinya. Kemudian wa zinal yadain al-batsu. Jadi zina kedua tangan, ya pegang-pegangan. Wa zinar rijlaini al-khuta. Zinahnya kaki, ya jalan menuju ke arah itu. Wan nafsu tamanna wa tashtahi. Nah, kemudian diri manusia itu ya mengharapkan melakukan hal itu dan ingin. Nanti kalau dia tidak bisa mengendalikan, maka yang terjadi wal farju yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhu. Nanti terakhir puncaknya adalah kemaluan. Dia bisa membenarkan apa yang tadi muqaddimahnya, atau dia mencegahnya, yukadzibuhannya, tidak melakukannya. Nah, itulah makanya Allah Subhanahu wa taala ketika melarang zina itu tidak fokus, tidak langsung kepada zinanya, tapi wala taqrabu zina, kan? Jangan mendekati zina. Ya, itu tadi, mulai memandang, melihat, mendengar, memegang, berjalan. Nah, itu hal-hal yang bisa mendekati, yang akhirnya zina, yang merupakan salah satu dosa besar, yang salah satu dari maqasidus syariah diturunkan, yaitu lihibzin nasal, untuk menjaga keturunan. Makanya maqasidus syariah yang 5 itu hukumannya jelas dalam Al-Quran, yaitu az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi pezina perempuan maupun laki-laki maka dicambuk 100 kali. Itu kalau belum pernah nikah, namanya ghair muhsan. Tapi kalau dia sudah pernah nikah, muhsan, ya hukumannya rajam. Nah, itu apa? Untuk bisa melindungi keturunan itu, sistem kemasyarakatan dalam Islam tidak hancur. Karena kalau ini dilanggar, maka itu akan hancur
tatanan sistem kehidupan sosial Islam, karena kaitannya dengan perwalian, kaitannya dengan yang membatal kudu atau tidak, kaitannya dengan warisan segala macam, hancur sudah kalau zina itu dilakukan. Makanya tadi Allah sebelum menjelaskan tentang sanksi hukum, maka pelarangannya pun tidak langsung ke zinanya, tapi hal-hal yang bisa mendekatkan zina. Karena tadi kata Rasulullah, semua anggota tubuh yang bisa mengarahkan ke sana itu dapat bagian dari zina. Nah, puncaknya yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini hadis tentang tadi pandangan atau memandang laki-laki kepada wanita yang ajnabiyah. Berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah ma huwa haddul aurati bin nisba lirrajuli wal mar'ah. Jadi batasan aurat itu yang dilarang untuk dilihat, ditampakkan, itu batasannya mana? Sampai mana dari tubuh manusia, laki-laki dan perempuan? Nah, itu pertanyaan kedua. Jadi ma huwa haddul aurat bin nisba lirrajuli wal mar'ah. Jadi batasan aurat buat laki-laki dan perempuan itu sampai di mana? Asyarat al-ayatul karimah wa yahfadhu furujahum ila wujubi satril aurah. Jadi ayat yang menjelaskan tadi wa yahfadhu furujahum, dan jagalah, lindungilah kemaluan mereka. Ya. Jadi mereka hendaklah menjaga kemaluan mereka. Itu menunjukkan wujubu satril aurah, yaitu dari ayat itu, penggalan ayat itu menunjukkan wajibnya menutup aurat. Fa innal hifzal farji kama yashmalu hifzuhu aniz zina wa yashmalu satruhu anin nazri. Karena melindungi, menjaga kemaluan sebagaimana tercakup di dalamnya juga melindungi dari zina, juga meliputi di dalamnya melindungi dari penglihatan orang lain yang bukan mahramnya. Nah, oleh karena itu maka ada batasan-batasan aurat laki-laki dan perempuan itu sesuai dengan situasi kondisi kepada siapa dia melihat atau memandang. Maka nanti ada pembahasan menjadi 4 tentang aurat ini. Pertama adalah auratul rajul ma'ar rajul. Nah, ini juga diperhatikan. Kita biasanya konotasi kita, pemahaman kita kalau aurat itu kepada lain jenis saja kan. Padahal sekarang ada ya LGBT. Nah, ini harus diperhatikan juga, aurat laki-laki kepada laki-laki. Nah, itu juga ada batasannya gitu. Yang kedua nanti auratul mar'ah ma'al mar'ah. Aurat perempuan dengan perempuan juga. Kemudian yang ketiga auratul rajul ma'al mar'ah wabil aks, yaitu auratnya laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya perempuan dengan laki-laki. Nah, ini yang biasanya yang ketiga ini yang menjadi pemahaman kita ketika kita bicara masalah aurat, ya dengan lawan jenis itu. Padahal tadi ada aurat antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan perempuan nanti ada 2 kategori lagi. Perempuan mukmin dengan perempuan mukminah dengan mukminah, atau mukminah dengan kafirah misalnya. Itu juga berbeda. Nah, yang pertama adalah aurat laki-laki dengan laki-laki. Biasanya yang paling gampang contohnya orang main bola gitu kan. Nah, sampai di mana tuh batasannya antara laki-laki dengan laki-laki, mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh dipandang atau dilihat. Ammal auratul rajul ma'ar rajul fahiya minas surra ila rukbah fala yahillu lirajulin an yanzura ila aurati rajuli
bima baina surrah war rukbah wa ma ada zalika fayazuzu lahun nazru ilaihi. Ini pendapat mayoritas, pendapat jumhur yang mengatakan bahwa aurat laki-laki dengan laki-laki itu yaitu baina surrah min surrah ila rukbah, dari pusat sampai ke lutut. Itu yang wajib ditutup, yang enggak boleh dilihat oleh laki-laki lain. Nah, itu yang pertama. Ini mayoritas ya. Meskipun nanti ada Imam Malik mengatakan fakhz itu bukan dari aurat, tapi mayoritas mengatakan aurat laki-laki itu sama, baik di hadapan laki-laki juga maupun perempuan, yaitu baina surrah war rukbah. Itu yang wajib ditutup, berarti tidak boleh diperlihatkan, tidak boleh dibuka, baik di hadapan laki-laki maupun di hadapan perempuan. Nah itu ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi. Rasulullah bersabda, la yanzurur rajulu ila auratir rajuli wa la tanzurul mar'atu ila auratil mar'ati. Jadi tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki, dan juga tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita. Nah, dari hadis dan ayat tadi, wa jumhurul fuqaha anna auratar rajuli ma baina surrah ila rukbah kama sahha fil hadisil katsira. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa dari hadis-hadis tersebut disimpulkan bahwa mayoritas jumhur dari para fuqaha itu, ahli fikih, menyatakan atau berpendapat bahwa aurat laki-laki adalah baina surrah war rukbah. Yang wajib ditutup adalah antara pusat dan lutut, antara pusar dan dengkul kalau bahasa kita ya, udel kalau bahasa apanya itu. Nah, kama sahha fil hadisil katsir, itu mayoritas. Nah, wa qala Malik, nah ini yang berbeda hanya Imam Malik dari 4 mazhab khususnya. Wa qala Malikun rahimahullah, al-fakhdhu laisa bi auratin. Ya, sedangkan Imam Malik mengatakan bagi laki-laki itu di atas dengkul yang kita sebut paha itu bukan aurat. Nah, itu. Jadi mayoritas ulama, jumhur fuqaha mengatakan sama aurat laki-laki di depan laki-laki maupun di depan perempuan, yaitu baina surra wa rukbah, kecuali Imam Malik mengatakan bahwa paha itu tidak bagian dari aurat. Imam Malik tentu punya dalil. Kalau jumhur tadi sudah jelas. Ditambah lagi hadis berikutnya, hadis yang dijadikan dasar oleh mayoritas fuqaha, maruya an Jurhud al-Aslami. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jurhud al-Aslami, beliau itu min ashabis suffah. Ashabis suffah itu artinya penghuni suffah. Suffah itu jadi di Masjid Nabawi itu ada emperan. Emperan misalnya di samping sekarang itu makam Rasul, nah itu di samping-samping namanya suffah. Nah di situ tinggal para kaum du'afa, orang-orang yang tidak punya rumah, yang miskin. Mereka disebut dengan ahlus suffah. Ya, sehingga para ulama ada yang menyebut bahwa kata tasawuf itu nisbahnya dari orang-orang yang itu, yang kerjaannya ibadah, sholat, ngaji, segala macam di masjid, tinggal juga di situ, maka mereka disebut ahlus suffah. Maka sebagian para ulama menyebut bahwa asal kata sufi itu orang yang selalu banyak ibadah, itu berasal dari situ. Ada juga yang mengatakan sufi itu dari sub itu wal. Kenapa? Wal itu lembut, sehingga kaum sufi itu hatinya lembut karena dia banyak zikir, banyak ibadah sehingga dekat kepada Allah. Nah, mereka yang tinggal di emperan Masjid Nabawi itu disebut ahlus suffah. Nah, salah satunya adalah al-Aslami ini.
Kata beliau, jalasa Rasulullah sallallahu indana wa fahti munkashifatun faqala amma alimta annal fahza auratun. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh mayoritas fuqaha bahwa aurat laki-laki itu adalah baina surra wa rukbah, sehingga paha itu bagian dari aurat. Maka arti dari hadis ini adalah kata Al-Aslami tadi, Rasulullah SAW duduk bersama kami. Jalasa sallallahu alaihi wasallam indana wa fahdhi munkashifatun. Pahaku terbuka, artinya auratnya terbuka, yaitu di atas lututnya. Faqala, maka Nabi terus berkomentar dengan sabdanya, amma alimta annal fakhidha auratun, bukankah Anda tahu bahwa paha itu aurat? Nah, itu artinya kata-kata yang menunjukkan bahwa di atas lutut itu aurat. Nah, masih banyak hadis lagi, saya kira cukup itu menjadi. Wa amma auratul mar'ah ma'al mar'ah. Nah, sedangkan aurat perempuan dengan perempuan, nah, itu juga ada batasannya. Fahiya ka auratir rajuli ma'ar rajul. Aurat perempuan dengan perempuan itu sama halnya seperti aurat laki-laki dengan laki-laki, itu baina surra wa rukbah, ya, antara pusat dan lutut itu yang wajib ditutup kalau di kalangan wanita dengan wanita yang sama-sama muslimah. Nah, sama-sama muslimah. Wa yajuzun nazru ila ma siwa dzalik ma adal mar'ah dhimmiyah. Nah, ada pengecualian. Dan itu boleh mereka menampakkan atau melihat selain surah rukbah itu, kecuali dengan wanita-wanita yang non muslim. Dhimmiyah itu orang-orang ahlul kitab yang tunduk pada pemerintahan Islam meskipun mereka bukan Islam, namanya kafir dhimmi, kafirah dhimmiyah. Nah, au kafirah, atau orang-orang yang memang non muslimah, orang kafir. Nah, maka falaha hukmun khas sanubayyinu fi ma ba'du insyaallah. Nah, sedangkan wanita muslimah ketika dia berinteraksi bergaul dengan wanita non muslimah, beda hukumnya dengan wanita muslimah dengan wanita muslimah tadi yang auratnya tadi baina surra wa rukbah. Nah, tapi ketika dengan non muslimah, baik itu dari kafirul zimmi, ya, atau dengan kafirul harbi, maka itu beda, nanti akan dijelaskan kata pengarang. Kemudian sebaliknya sekarang berikutnya, wa ammal auratur rajul bin nisbati lil mar'ah. Adapun aurat laki-laki untuk wanita, maksudnya wanita itu yang dibolehkan melihat dari laki-laki itu bagian mana saja dan mana yang tidak boleh. Jadi sebaliknya, kalau tadi kita bicara masalah laki-laki dengan perempuan, sekarang perempuan kepada laki-laki, apa yang boleh terlihat dari kaum laki-laki itu? Fafi tafsilun. Nah, kalau perempuan dengan melihat ke laki-laki itu ada rinciannya. Tafsilun, fa in kana minal maharim, kalau laki-laki itu yang dilihat oleh kaum wanita itu masuk kategori maharim, yaitu mahram, laki-laki yang tidak boleh nikah kepadanya. Seperti siapa? Al-ab ke atas, kemudian ada al-akh ke samping, ada bapak, saudara laki-laki, kemudian paman dari bapak maupun paman dari ibu. Nah, fa auratuhu minas surrati ila rukbah. Maka aurat laki-laki di hadapan wanita itu yaitu baina surrah wa rukbah tadi, antara pusat dan lutut. Wa in kana ajnabiyan, kalau laki-laki itu laki-laki asing, bukan mahram, maka fakadzalika auratuhu minas surrah ila rukbah. Jadi sama baik laki-laki itu mahram atau bukan mahram bagi kaum wanita, yang tidak boleh dilihat tadi yang kita sebut dengan aurat antara pusat dan lutut. Wa qila jami'u badanir rajul aurat.
Wakila, jadi kalau ada ungkapan kila itu artinya ada pendapat tapi tidak banyak yang pendapat seperti itu, yaitu apa? Jami'u badani rajul aurah, seluruh badan laki-laki itu aurat, fala yajuzu an tanzura ilaihil mar'ah, maka wanita tidak boleh memandangnya, wa kama yahrumu nazru ilaiha, seperti halnya juga kaum laki-laki tidak boleh memandang sekujur badan dari kaum wanita itu, sebaliknya juga begitu. Nah, kemudian wa amma idza kana zaujan, ini rinciannya. Adapun kalau laki-laki yang dilihat oleh kaum wanita itu adalah suaminya, nah, suami melihat istrinya, ada batasannya enggak? Ada auratnya enggak? Falaisa hunaka auratun mutlaqan. Jadi kalau istri terhadap suami dan begitu juga sebaliknya, maka di situ tidak ada yang namanya aurat, mutlak. Jadi boleh, tidak ada batasan. Nah, karena tadi dalam ayat disebutkan illa ala azwajihim, kan, kecuali kepada pasangan-pasangan mereka. Jadi azwaj itu pasangan, ya, kalau suami ke istri, istri ke suami. Berikutnya wa amma auratul mar'ah bin nisbah lirrajuli fajami'u badaniha. Nah, adapun aurat perempuan di hadapan laki-laki, nah, yang berat ini kan. Fajami'u badaniha auratun ala sahih. Jadi sekujur badannya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu semua adalah aurat menurut pendapat yang paling sahih. Karena nanti ada pendapat mayoritas mengatakan ada illal wajha wal kafain. Tapi yang paling sahih menurut pengarang itu sekujur badannya. Seperti orang Arab gitu kan, di tangannya juga dipakai sarung tangan, kemudian wajahnya juga dipakai hijab. Nah, itu mayoritas. Tapi yang sahih wa huwa mazhab Syafi'i wal Hanabilah. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali, kan. Nah, sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah itu mengecualikan al-wajha wal kafain, yaitu wajah dan dua telapak tangan, itu yang tidak aurat, seperti halnya wanita sedang sholat atau sedang ihram. Nah, itu auratnya seperti itu. Nah, sedangkan mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengatakan sekujur badannya, termasuk tadi wajah dan dua telapak tangan. Nah, ini jadi pendapat yang mengatakan bahwa aurat perempuan itu sekujur badannya tanpa kecuali, itu mazhab Syafi'i dan Hambali. Faqad nasal Imam Ahmad rahimahullahu ala zalika faqala wa kullu syai'in minal mar'ati auratun hatta azab. Sampai pada kuku-kukunya juga kata Imam Ahmad itu aurat. Nah, wa zahaba Malikun wa Abu Hanifata ila anna badanal mar'ati kullahu auratun ma ada. Nah, kalau dalam mazhab Maliki dan Abu Hanifah ada ma ada. Ma ada itu sama illa, istisna. Ma adal wajhi wal kaffain. Menurut pendapat mazhab Maliki dan Abu Hanifah bahwa seluruh badan wanita itu aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Jadi kita biasanya ngambil yang begini, yang ringan-ringan, kan. Yang ringan-ringan itu mazhab siapa? Ya ini. Ringan-ringan juga masih belum bisa juga, kan. Padahal udah termasuk yang ringan gitu, kan. Artinya ada pengecualian wajah dan dua telapak tangan. Begitu juga masalah aurat laki-laki. Kita ngambil yang ringan, mazhab siapa? Maliki, kan. Itu contohnya orang pada main bola kan pahanya kemana-mana. Nah, itu mazhab Maliki boleh. Tapi kalau Syafi'i itu nggak boleh gitu. Nah, giliran itu kita ngambil yang ke situ, kan. Nah, jadi biasalah selagi ada pendapat yang membolehkan, biasanya bilang, kecuali dalam ibadah-ibadah mahdhah misalnya. Nah, itu. Nah, tentu masing-masing punya argumen tentang batasan-batasan itu. Kemudian yang menjadi perdebatan tadi itu masalah al-wajhi wal kafain. Kenapa misalnya
Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan dia aurat. Karena kan dalam Al-Quran Allah menyebutkan wala yubdina zinatahunna. Janganlah kaum wanita menampakkan keindahan, kecantikan mereka. Secara logika yang faktual, ketika kita mengatakan orang itu cantik, itu kira-kira dari mana kita menyatakan dia cantik? Wajahnya kan, nah itu. Jadi orang mengatakan bahwa wanita itu cantik, ya lihat dari paras wajahnya kan. Maka itulah yang menjadi inti. Kenapa Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan bahwa wajah itu dan tangan itu, tangan juga tempat segala macam itu kan, perhiasan-perhiasan, ada henna segala macam. Nah, di situ kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali, disitulah inti kecantikan. Maka justru itu yang kata Allah tadi, wala yubdina zinatahunna. Jadi nggak boleh menampakkan tuh kecantikan itu. Nah, sedangkan imam yang dua lagi yang membolehkan wajah, mengecualikan wajah dan telapak tangan itu, yaitu Imam Malik dan Abu Hanifah, menyatakan argumennya bahwa ketika orang sholat, wanita sholat itu, dia boleh nggak menutup wajahnya? Kan nggak boleh, karena ada anggota sujudnya misalnya, dia punya tarang jidat itu. Kemudian ketika wanita sedang berihram, boleh nggak nutup wajah, tutup tangan? Enggak kan? Nah, maka secara logika dibandingkan dengan dua ibadah yang inti tadi, sholat dan haji, di mana kaum wanita tidak boleh menutup wajah, sehingga kalau dia menutup wajah berarti melanggar aturan-aturan ihram, kena denda kan? Nah, maka beliau mengatakan menjadikan itu jadi dasar bahwa wajah dan dua telapak tangan itu bukan aurat. Ada yang lebih detail lagi orang Indonesia. Apa? Itu yang dimasuk dua telapak tangan itu mana? Depannya apa belakangnya? Ada yang lebih detail lagi begitu kan? Karena yang namanya telapak tangan kalau bahasa Indonesia itu apa? Ini kan? Tapi yang dimaksud tadi kafain itu ya bukan hanya ini. Ini nggak mungkin ada kalau nggak ada ini kan? Nah, maka yang dimaksud, yang dikecualikan itu telapak tangan ya ini sama ini. Makanya kalau dari jamaah Indonesia itu ada yang kalau umroh ihram itu dia pakai sarung tangan sampai sini, nanti di sininya ditutupin juga belakangnya gitu kan. Nah, depannya enggak. Nah, itu karena saking detailnya. Karena dalam bahasa Indonesia itu kaf itu mana? Telapak tangan. Berarti ini yang boleh terbuka, yang ini harus ditutup. Nah, sebenarnya mayoritas mengatakan ya ini telapak tangan boleh pergelangan baik depannya maupun belakangnya. Nah, ini saya kira hal-hal yang bisa terjadi perbedaan itu karena perbedaan persepsi dan dalil. Nah, maka wajar. Nah, biasanya kita dalam hal ini ngambil yang gampangan masalah aurat. Itu pun masih jauh dari apa yang harus diterapkan sesuai ajaran Islam. Saya kira ini para jemaah sekalian, rincian dari masalah aurat yang kelihatannya sepele, seharian kita itu banyak dilanggar gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa meningkatkanlah kemampuan kita dalam menjalankan syariat, terutama masalah aurat. Baik tadi di dalam sholat sudah pasti. Nah, ini yang masalahnya di luar sholat. Di luar ihram itu yang menjadi problem bagi kita, belum sepenuhnya kita mampu melaksanakan syariat dalam hal aurat. Saya kira itu para jamaah sekalian. Barangkali ada yang mau bertanya tentang hal ini atau yang lain, silakan. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Walaupun sudah masuk waktu salat sunat, saya ingin tanya, kalau menurut syariat, tadi Ustaz sudah menjelaskan dengan panjang lebar mengenai aurat perempuan. Yeah. Zaman sekarang itu sudah biasa kita lihat. Dia memakai legging itu Ustaz yang ketat. Yeah. Semua itu sampai ke mata kaki. Yeah. Nah, apakah ini termasuk kategori sudah menutup aurat? Terima kasih Ustaz. Ya. Bagus saya kira pertanyaannya.
Tadi kita baru bicara masalah batasannya, dari mana sampai ke mana. Tapi model pakaiannya itu seperti apa? Saya kira penting ini. Saya belum singgung tadi. Jadi ada kaidah dalam menutup aurat itu, dalam hal ini masalah pakaiannya, ada 2 syarat yang masuk kategori menutup itu, yaitu la yashib wa la yasuf. Tidak tidak transparan dan tidak membentuk lika-liku yang ada di tubuh. Jadi itu syaratnya. Jadi bukan hanya menutup ya. Bagus, saya kira diingatkan saya. Jadi bukan hanya menutup, tapi dia tidak tembus pandang dan tidak membentuk tubuh kita. Nah, pakaian apa yang katanya ketat banget itu sekarang? Nah, itu tidak memenuhi persyaratan nutup aurat. Karena dia membentuk tubuh, liku-liku, bisa jadi itu justru menggiurkan kan. Karena dia cuma ada terhalang saja dengan lapisan itu, tapi bentuk tubuhnya terbentuk. Nah, itu parah kan. Begitu juga yang transparan. Pakai aurat pakaian tapi kelihatan apa yang ada di dalamnya kan. Kan banyak begitu kan. Nah, itu belum masuk kategori menutup aurat. La yashib wa la yasub. Tidak transparan dan tidak membentuk tubuh wanita atau laki-laki gitu kan, sama gitu. Nah, itu saya kira. Jadi pakaian itu bukan hanya sekedar menutup, itu salah satu saja syarat, tapi dalam menutup itu 2 hal tadi. Tidak boleh transparan, artinya tembus pandang, dan tidak boleh juga membentuk tubuh laki-laki maupun perempuan. Nah, jika 2 syarat itu dipenuhi, nah itu baru dikatakan menutup aurat itu, yang diperintahkan di dalam syariat Islam. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz. Ya. Di grup-grup sekarang, di grup WA ini sering banyak kawan-kawan itu kirim video perempuan yang vulgar gitu. Iya. Nah, itu termasuk yang hukumnya apa Ustaz? Kita lihat juga enggak terlalu senonoh itu Ustaz. Tapi suka sekali itu kawan-kawan kita yang gambar seperti itu gitu. Jadi apa hukumnya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kira bagus ini ya pertanyaan untuk menggugah kita, karena itu fakta kan. Jadi orang senang menge-share baik dirinya atau orang lain yang vulgar itu. Kira-kira kalau kita nonton itu tergugah nggak syahwat kita? Juga. Berarti apa? Haram gitu. Nah, itu jangan saya aja kita di grup kadang-kadang apa aja disebarin yang begitu-begitu. Itu dosa. Kalau orang share lagi dari kita, ya dosa, namanya dosa jariah gitu kan. Ya, nauzubillah. Saya kira ini bagus ingatkan kita ya. Jadi janganlah sekali-kali kita menyebarkan, men-share hal-hal yang itu kan masuk pornografi, apalagi dalam Islam kan. Dan itu gambar hidup kan. Apalagi dengan apalagi TikTok segala macam gitu kan, joget-joget segala macam gitu. Nah, itu haram jelas itu. Gambar aja yang mati, yang tidak bergerak itu banyak yang mengharamkan, apalagi yang gambar hidup seperti itu kan. Sama seperti halnya kita melihat langsung kan, cuma beda dikit aja. Kalau itu kan nggak bisa melakukan langsung, tapi bisa dampaknya kemana-mana. Saya kira itu haram juga. Orang yang men-share semacam itu dosa juga. Kalau di-share lagi kemana-mana, dosanya 7 turunan lebih gitu. Nauzubillah. Nah, jadi saya terima kasih tuh diingatkan gitu. Karena seringkali orang nggak berpikir gitu. Kalau yang men-share itu ya ilmu, pelajaran segala macam, bagus, dapat pahala. Makanya teknologi itu kan ya dia bebas nilai. Tergantung siapa yang menggunakan. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kalau positifnya, nih segini ini perpustakaan segini ada semua ini kitab apa tafsir gitu kita mau, hadis apa segala macam semua ada gitu kan. Itu dari sisi positifnya kalau kita bisa memanfaatkan. Begitu juga segi negatifnya,
luar biasa kalau kita ngikutin hawa nafsu kan. Nah, jadi teknologi itu tergantung siapa di belakangnya gitu. Maka kita tidak boleh mengharamkan ini secara total gitu kan. Ya, dia ada sisi manfaat, ada sisi madaratnya, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Nah, itu saya kira, ini saya kira mengingatkan diri kita semua, karena sekarang itu kadang-kadang kita dimasukin ke grup, ada orang-orang yang suka begitu kan, menyebar hal-hal yang negatif. Nauzubillah min dzalik. Kita ingatkan diri kita itu dosa haram, itu jelas, karena itu akan menimbulkan hawa nafsu, sehingga meskipun tidak langsung melakukan kepada yang bersangkutan, bisa aja dampaknya ke luar. Nah, maka Allah tadi menyebutkan kan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina kan, mata, telinga, hidung segala macam itu kan ada zinahnya gitu. Yang intinya adalah zina, hubungan seksual gitu kan. Nauzubillah. Nah, itu memang sisi negatif dari perkembangan teknologi, di mana orang tidak bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kebaikan, sehingga yang terjadi adalah madarat. Nauzubillah. Saya kira terima kasih. Ada lagi? Cukup ya? Baik pada jamaah sekalian. Oh ya, silakan. Yang pertama dulu, misalkan itu kita nonton TV nih, Iya. kan berita, udah nggak bisa dihindari kalau kita nonton berita kan perkara lain. Iya. Misalkan presenter-nya, dia, ya atau kita pasti kalau kita kondisi udah pasti ada awal-awal gitu kan. Iya. Itu gimana? Apa ada dispensasi atau gimana? Yang kedua, itu kan setelah Profesor Iya. beliau tidak mewajibkan hijab itu dasar dari mana? Dengan alasan katanya kata beliau Gus Dur istrinya nggak berhijab seperti hijab ini, terus Buya Hamka gitu kan guru bangsa lah. Jadi dia kok bisa nggak mewajibin hijab itu dasarnya apa? Yang ketiga masalah maulid itu. Iya. Ini kan maulid yang lagi marah-marah kan pakai petasan itu. Iya. Itu gimana hukumnya itu? Mulai pakai petasan. Iya. Kemudian petasan yang punya. Iya. Itu. Terima kasih. Ya, ini semua faktual ya. Jadi fakta di lapangan itu terjadi. Yang pertama tadi, misalnya kita nonton TV, terutama berita lah, karena berita itu kan memang penting gitu kan. Tapi kan pasti di dalamnya banyak hal-hal yang tadi mengandung terbukanya aurat. Nah, dalam konteks ini barangkali kita bisa menggunakan ucapan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali tadi. Apa tadi kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali? Lakal ula walaysa laka athaniyah. Yang kamu lihat selintas tadi tidak sengaja itu nggak apa-apa gitu. Tapi jangan diterusin. Sedangkan yang kedua itu haram. Mungkin kita bisa mengambil prinsip itu kalau dalam tayangan-tayangan televisi. Kenapa apa? Karena kita bukan memang tujuan untuk menonton aurat itu kan, tapi kita ini mencari informasi tentang apa yang terjadi. Tapi kalau itu memang film dari awal sampai akhir, emang kita khusus untuk menonton itu ada aurat itu, ya tadi ya bisa menjadi dosa gitu kan. Karena justru yang daya tariknya itu kan yang ada porno-pornonya gitu kan. Nah, kalau itu terjadi motivasi dorongannya, maka bisa jadi itu menjadi haram. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai ya pandangan para ulama kita yang disebutkan tadi, misalnya tokoh-tokoh gitu. Nah, apakah itu kan ijtihad ya. Ijtihad sebenarnya kalau kawasan ijtihad, medan ijtihad itu sesuatu yang belum pasti, artinya yang masih ada dalilnya yang kurang tepat. Nah, apa namanya yang pasti dia berpendapat. Nah, kalau prinsip ijtihad itu kan dalam Islam memang dianjurkan. Itu kalau pada lahan-lahan atau hal-hal yang belum tegas hukumnya dalam Al-Quran hadis. Nah, disitulah medan ijtihad. Maka kalau orang berijtihad itu, kalau dalam kajian itu dia tidak akan rugi gitu. Pertama, kalau dia salah, dia masih dapat pahala usaha untuk memahami hukum. Kalau dia benar, dapat dua-duanya, dapat juhudnya, usaha kerasnya, dan dapat kebenarannya itu. Nah, itu kalau ijtihad. Tapi apakah ini masuk kategori ijtihad atau enggak?
karena dalil dari Al-Quran itu jelas, nah itu kita tidak bisa mengatakan. Tapi yang pasti kita mau pilih ini pandangan hadis Al-Quran atau pilih ulama-ulama yang berpendapat semacam itu. Kira-kira lebih aman yang mana gitu? Nah gitu aja udah, kita ikutin Al-Quran hadis, terlepas siapa yang bicara yang bertentangan dengan ini, itu urusan dia kepada Allah. Yang pasti kan banyak orang yang menentang, iya kan, tidak setuju karena memang prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran hadis itu seperti itu. Kemudian ada pandangan yang berbeda dengan itu dengan berbagai argumentasi, yaitu urusan dia kepada Allah. Tapi selama mayoritas, ini kan artinya mayoritas kan, kalau kita ukur ke Indonesia, dari sekian banyak ulama di Indonesia, kira-kira sama nggak dengan 3 yang diucapkan tadi? Nah itu jumhur namanya. Sama seperti tadi Imam Malik dengan masalah aurat gitu. Tinggal mana yang lebih meyakinkan kita. Maka ada prinsip dalam hadis, dak mayari buka ila mala yaribu. Jadi tinggalkan yang Anda ragu, termasuk pendapat-pendapat tadi, dan lakukan yang Anda yakin. Itu prinsip dari hadis. Yang ketiga tadi masalah maulid dengan petasan. Nah kira-kira petasan itu dibeli pakai duit apa pakai kertas gitu kan? Nah, kertas. Terus manfaatnya apa kira-kira petasan itu? Nah ini kadang-kadang kita yang salah konsep tentang syiar gitu. Memang dalam Al-Quran ada menyebutkan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mensyiarkan agama Allah, itu bagian dari takwa. Nah kira-kira itu masuk dari syiar nggak? Ya kalau misalnya baca rawi, bahasa itu bolehlah dikatakan kena syiar, karena itu kan ungkapan-ungkapan sejarah, meskipun kita nggak paham gitu. Nah ini saya kira yang kita perlu kita luruskan. Sebenarnya bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah seperti apa sih? Kan dalam Al-Quran jelas kan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran 31 ayat 32-nya, Qul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Itu jelas bagaimana bukti cinta kepada kita kepada baginda Rasul. Pertama tadi memperbanyak salawat, diperintahkan oleh Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas kan? Itu bukti cinta dalam bentuk lisan, bisa masuk kategori syiar kan? Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Itu bukti real cinta kita kepada Rasulullah, memperbanyak salawat karena Allah dan para malaikat bersalawat. Masa sih kita hamba Allah, umat Nabi Muhammad nggak bersalawat? Nah, salawat Allah kepada Nabi itu adalah as-sana wal majdu, pujian, sanjungan. Seperti dalam ayat Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, itu maksudnya salawat Allah kepada Nabi. Sedangkan salawat malaikat kepada Nabi adalah istighfar, memohonkan ampun kepada Allah buat Nabi Muhammad dan kita semua. Sedangkan salawat kita doa. Makanya kalau bersalawat itu kurang tepat kalau kita mari kita sampaikan salawat dan salam. Yang menyampaikan salawat salam kepada Nabi itu siapa? Allah. Makanya dalam salawat selalu kaitannya dengan Allah kan, subjeknya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ada Allahnya kan. Ya Allah sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi. Begitu juga kalau kita menggunakan fi'il madi. Kalau tadi kan salli fi'il amar kan. Kalau fi'il madi gitu sallallahu, ada Allahnya kan. Sallallahu alaihi. Nah, gini salam apa salim? Wasallam. Ini jangan di depannya sallallahu, di ujungnya wasallim. Kalau sallallahu alaihi wasallam, kalau salli baru wasallim, itu sinkron. Kalau ini madi ya madi, mudhari ya apa namanya amar ya amar gitu. Jadi sinkron gitu. Nah itu saya kira ini memang tradisi yang terus malah sering keluar dari tujuan dari syiar itu kan. Maka tadi perbanyak salawat. Nah kita katakan bahwa pembacaan rawi segala macam itu masuk kategori syiar, kan itu salawat terus dilantunkan. Setiap kali kita mendengar Nabi bersalawat segala macam,
Apakah diawali dengan salawat? Nah, itu mungkin bisa masuk kategori syiar tadi. Yang kedua tadi jelas, kalau kita cinta kepada Nabi, kata Allah, kepada Allah dan kepada Nabi, fattabi'uni, ikuti ya jejakku. Maka pasti Allah akan mengampuni dosa kalian. Kemudian Allah Maha Pengampun lagi banyak. Ayat berikutnya 32 Ali Imran itu tegas. Qul atiullaha war rasul, kan? Katakanlah oleh Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah pada Muhammad, taatilah Allah, Al-Qur'an yang kita kaji nih. War rasul, hadis-hadisnya penjelasannya. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul. Kalau menyimpang dari itu, yang diketengahkan syiarnya, intinya nggak dikerjakan, maka itu artinya berpaling. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang kafir. Jadi kalau saya berpendapat semacam itu, lebih baik itu kalaupun ini ya disedekahkan, apa dikasih makan segala macam, ketimbang hal-hal yang tidak bermanfaat itu. Di samping juga sekarang mengganggu orang, kan? Belum lagi izah namanya, mengganggu ketenangan, apalagi di tengah malam orang pada tidur segala macam. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya. Baik, mudah-mudahan kita semakin hari semakin kita perbaiki bagaimana muamalah kita, ibadah kita, dan berani mengintrospeksi diri. Ini udah benar apa belum? Karena kadang-kadang kita emosional gitu. Kalau tradisi kita digugat, kita udah marah aja yang duluan, kan? Belum dipikir secara logika, secara hukum, sehingga diketengahkan emosi. Nah, saya kira dengan kalau ada kegiatan semacam ini kan kita berpikir itu, oh iya gitu. Nah, mudah-mudahan itu bisa ada perbaikan pada kehidupan kita dan kehidupan masyarakat kita. Wa'fu 'anna ya karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.